Aku jadikan mertuaku dan istri siri suamiku budak di rumahku. Setelah apa yang dulu mereka lakukan terhadapku. Aku duduk di ruang tamu rumahku yang megah, menatap secangkir teh yang perlahan mendingin di meja. Suara pelan sapu bergesekan dengan lantai marmer terdengar dari arah dapur. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang sedang bekerja di sana. Sudah hampir 2 bulan aku menjalankan peran ini. Bukan sebagai istri yang lembut dan penuh cinta seperti dulu, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya bisa membalas setiap luka yang pernah mereka goreskan. Mertuaku muncul dari dapur, wajahnya tampak letih. Dia membawa nampan kecil berisi beberapa gelas air. Langkahnya pelan, dan sesekali ia mengusap keringat di dahi dengan punggung tangannya. Dulu, perempuan itu adalah penguasa di rumah ini, memperlakukanku seperti tamu tak diundang. Kini, perannya telah berubah. Apa masih ada yang harus saya bersihkan, Bu? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Aku mengangkat alis, pura-pura berpikir. Mungkin lantai kamar mandi atas belum sempurna, jawabku dengan nada dingin. Dia menunduk, tak berani menatapku lama-lama, lalu bergegas pergi. Ketika bayangannya menghilang di tangga, aku mendengar suara langkah kaki lain dari arah taman belakang. Wanita muda itu masuk dengan membawa setumpuk cucian. Pakaiannya kusut, dan tangannya penuh bekas sabun yang belum sepenuhnya bersih. Dia bahkan tidak melihat ke arahku saat meletakkan cucian di sudut ruangan. "Kau sudah selesai mencuci semua?" tanyaku sinis. Dia mengangguk cepat, tanpa kata. Wanita itu adalah istri siri suamiku, orang yang dulu kupikir merebut seluruh kebahagiaan dalam hidupku. Tetapi lihatlah dia sekarang. Aku berdiri, berjalan mendekatinya perlahan. "Kalau begitu, cuci ulang semuanya. Aku tidak suka hasil cucianmu." Dia mendongak dengan tatapan penuh protes, tetapi tak ada keberanian untuk membantah. "Tapi, Bu, semua sudah bersih." "Tidak ada tapi. Kalau aku bilang cuci ulang, maka lakukan." Aku melihat air matanya mulai menggenang, tetapi dia hanya mengangguk. Tanpa sepatah kata, dia mengambil cucian itu kembali dan berjalan keluar menuju halaman belakang. Aku tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di sudut bibirku. Bukan karena kebahagiaan, tetapi karena kepuasan kecil yang kurasakan. Ini semua bukan sekadar balas dendam. Ini adalah cara bagiku untuk mengambil kendali kembali atas hidupku. Dulu, aku adalah perempuan yang lemah. Aku mencintai suamiku dengan sepenuh hati, bahkan ketika dia dan keluarganya perlahan menghancurkanku. Mereka menganggapku tidak lebih dari pelayan. Bahkan setelah aku memberikan segalanya untuk keluarga ini, aku ingat bagaimana mertuaku sering menghinaku di depan orang lain. Katanya, aku tak pantas menjadi istri anaknya. Setiap kali aku mencoba membela diri, suamiku hanya diam, membiarkanku bertahan sendirian melawan semua tuduhan dan hinaan itu. Dan ketika aku tahu tentang wanita itu, wanita yang sekarang menjadi pelayanku, hatiku hancur berkeping-keping. Dia adalah rekan bisnis suamiku, yang diam-diam menikahinya tanpa sepengetahuanku. Saat aku tahu, aku merasa dunia seakan runtuh. Tapi aku bangkit. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menjadi korban selamanya. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Setelah mereka pergi, aku beranjak ke jendela besar di ruang tamu. Tirai putih menjuntai lembut, tapi aku bisa melihat samar bayangan wanita itu, berjongkok di dekat ember penuh cucian. Tangannya bergerak cepat, meskipun aku tahu dia sedang menahan tangis. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin memastikan dia merasakan sedikit saja dari apa yang dulu aku rasakan.
Aku teringat hari ketika aku berdiri di depan pintu rumah ini, membawa koper kecil dengan tubuh gemetar. Hari itu, aku baru saja dicerai oleh suamiku. Tidak ada penjelasan panjang, hanya sepucuk surat dan tatapan kosong darinya. Dia mengatakan sudah tidak mencintaiku lagi, dan alasannya adalah aku tidak bisa memberikan anak untuknya. Namun, aku tahu itu semua bohong. Kebenarannya terungkap tidak lama kemudian, saat aku mendengar desas-desus dari tetangga tentang pernikahan sirinya dengan wanita itu. Aku hancur, tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang membuatku benar-benar merasa seperti mayat hidup adalah perlakuan mertuaku. "Pergi dari rumah ini, kau sudah tidak ada gunanya lagi," katanya tanpa ragu. Aku tidak tahu harus kemana saat itu. Orang tuaku sudah lama meninggal, dan aku tidak punya siapa-siapa. Tetapi, aku tidak pergi begitu saja. Aku mengajukan tuntutan pembagian harta Gonogini, sesuatu yang membuat mereka mencibirku lebih dalam. "Dasar perempuan serakah. Sudah mandul, masih mau uang," ejak mertuaku saat sidang pertama berlangsung. Aku bertahan. Aku melawan. Pada akhirnya, pengadilan memenangkan gugatanku, dan aku mendapatkan rumah ini. Sementara itu, mantan suamiku dan istri sirinya harus pergi, mencari tempat baru untuk memulai hidup mereka. Namun, takdir tidak berpihak pada mereka. Usaha yang dulu dijalankan mantan suamiku bangkrut, dan mereka jatuh miskin. Ironisnya, mereka datang kembali ke rumah ini, memohon belas kasihan kepadaku. Aku tahu mereka tidak punya pilihan lain. Mertuaku menangis di depanku saat itu. "Maafkan kami, Rina. Kami benar-benar tidak punya tempat lain. Izinkan kami tinggal di sini, meski hanya sebagai pembantu." Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menatapnya dingin dan berkata, "Kalau begitu, kalian harus patuh pada aturan di rumah ini." Sekarang, melihat mereka bekerja keras di bawah perintahku adalah kenyataan yang tidak pernah kubayangkan. Sore itu, aku memanggil wanita itu lagi. Dia muncul dengan kepala tertunduk, matanya masih merah. Aku menunjuk ke lantai dapur yang baru saja dia pel. "Kotor," kataku datar. Dia tertegun, menatap lantai yang sebenarnya sudah bersih. "Tapi, Bu, saya baru saja." Aku menatapnya tajam. "Apa kau berani membantahku?" Dia menggeleng cepat, lalu mengambil pelnya lagi. Aku melihat mertuaku dari sudut mata, berdiri di dekat pintu dengan wajah yang sama letihnya. "Dan kau?" panggilku, menunjuk ke arah mertuaku. "Ambil ember itu dan bersihkan halaman. Jangan tinggalkan satupun daun kering." Tanpa bicara, dia segera berbalik, mengambil ember yang dimaksud, dan berjalan keluar. Malam itu, aku duduk di ruang makan, menikmati makan malam yang disajikan oleh kedua wanita itu. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, membiarkan mereka berdiri di sudut ruangan sambil menunggu perintah. "Kenapa kalian tidak makan?" tanyaku setelah beberapa lama. Mertuaku menjawab pelan, "Kami sudah makan di dapur, Bu." Aku tahu mereka berbohong. Tidak mungkin ada sisa makanan di dapur dengan porsi kecil yang kuberikan untuk mereka. Tetapi aku tidak peduli. Aku menyuapkan makanan terakhir ke mulutku, lalu berdiri. "Bersihkan ini," perintahku, meninggalkan mereka berdua tanpa menoleh. Di kamarku, aku merebahkan tubuh di tempat tidur yang pernah menjadi saksi malam-malam penuh luka dan air mata. Sekarang, tempat ini terasa seperti singgasana, tempat di mana aku berkuasa atas hidup mereka. Tetapi, di dalam hati kecilku, ada sesuatu yang tidak bisa kusembunyikan. Rasa puas itu tidak sepenuhnya menghapus luka yang pernah ada. "Apa ini cukup?"
Apa balas dendam ini benar-benar bisa mengembalikan semua yang mereka ambil dariku? Pikiranku terus bertanya-tanya, bahkan ketika aku memejamkan mata. Keesokan paginya, suara langkah tergesa-gesa di lantai bawah membangunkanku. Aku melirik jam di dinding. Baru pukul 5 pagi, tapi mereka sudah mulai bekerja. Seperti biasa, mertuaku menyapu halaman sementara istri Siri itu sibuk di dapur. Aku turun dengan langkah tenang, menikmati bagaimana mereka panik menyesuaikan diri begitu melihatku muncul. "Bu, teh hangatnya sudah saya buat," kata istri Siri itu sambil menunduk. Tangannya gemetar saat meletakkan cangkir di meja. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Kenapa tidak ada sarapan?" "Saya sedang memasak, Bu. Tinggal sebentar lagi," jawabnya cepat. "Kau tahu aku tidak suka menunggu, kan?" Dia mengangguk cepat dan kembali ke dapur dengan langkah terburu-buru. Aku duduk di meja makan, memainkan ujung rambutku sambil melihat ke arah mertuaku yang berjalan masuk dengan sapu di tangannya. "Sudah selesai menyapu?" tanyaku tanpa ekspresi. Dia mengangguk. "Sudah, Bu. Halaman sudah bersih." "Bagus. Sekarang pergi ke pasar dan belikan aku buah-buahan segar. Jangan lupa pilih yang terbaik, atau aku akan menyuruhmu kembali ke sana." Mertuaku hanya menunduk patuh sebelum mengambil tas kecilnya dan pergi. Aku tahu dia tidak punya uang, karena aku memberinya sedikit sekali setiap minggu, cukup untuk kebutuhan rumah tangga yang kubutuhkan. Sisanya, mereka harus mencari cara sendiri untuk bertahan. Selama dia pergi, aku memperhatikan istri Siri itu sibuk di dapur. Ada sesuatu yang membuatku menikmati melihatnya seperti ini. Wanita yang dulu dengan bangga menjadi istri kedua, yang pernah meremehkanku, sekarang tak lebih dari seorang pelayan di rumah yang dulu dia impikan menjadi miliknya. Sebelum aku melanjutkan sarapan, aku memanggilnya. "Rina." Dia langsung muncul dengan wajah gugup. "Iya, Bu. Aku ingin kau membersihkan rak di ruang baca setelah ini. Jangan ada setitik debu pun." Dia mengangguk cepat. "Baik, Bu." Aku tidak pernah lupa bagaimana dia dulu memperlakukanku. Ketika aku tahu dia sudah menikah siri dengan suamiku, aku mencoba mendekatinya dengan damai. Tapi, apa balasannya? Dia menertawaiku. "Rina, kau pikir kau masih punya tempat di hidupnya? Dia sudah muak denganmu. Jangan salahkan aku kalau dia memilihku," katanya dengan nada penuh kemenangan. Kata-kata itu terus terngiang di pikiranku selama bertahun-tahun. Bahkan setelah aku menang di pengadilan, bahkan setelah aku mendapatkan rumah ini, aku tidak pernah bisa melupakan rasa sakit yang dia tinggalkan. Setelah sarapan, aku pergi ke ruang kerjaku. Di sana, aku menatap foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Foto itu diambil sebelum semuanya berubah, saat aku masih percaya bahwa aku adalah bagian dari keluarga yang utuh dan bahagia. Tapi kenyataan berbicara sebaliknya. Semua kepercayaan itu hancur begitu aku tahu betapa munafiknya mereka. Aku ingat bagaimana mertuaku selalu bersikap manis di depan orang lain. Tetapi di belakangku, dia adalah orang pertama yang mendorong suamiku untuk meninggalkanku. "Kau bisa dapat yang lebih baik dari dia. Cari perempuan yang bisa memberimu anak," katanya pada suamiku suatu malam. Ketika aku tidak sengaja mendengarnya dari balik pintu, aku menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan bayangan masa lalu itu. Tapi, rasa puas karena melihat mereka sekarang tidak sepenuhnya menghapus luka itu. Ketika sore tiba, aku memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Aku membutuhkan udara segar untuk menghilangkan beban di kepalaku. Sebelum pergi, aku memanggil mereka berdua. "Aku akan keluar. Pastikan rumah ini bersih ketika aku kembali," kataku tegas.
Mereka mengangguk patuh, tak berani menatap mataku. Aku melihat ketakutan di wajah mereka, dan entah kenapa, itu memberiku sedikit rasa lega. Di luar, aku berjalan tanpa tujuan. Langit sore terlihat mendung, seolah mencerminkan suasana hatiku. Aku melewati taman yang biasa aku kunjungi saat masih menjadi istri suamiku. Tempat ini penuh kenangan, tetapi juga penuh luka. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar. Aku menoleh dan melihat seorang pria tua yang sering aku temui saat dulu berolahraga di taman ini. Dia tersenyum ramah dan mendekat. "Rina, lama sekali tidak melihatmu di sini," katanya hangat. Aku tersenyum tipis. "Iya, Pak Anwar. Banyak hal yang berubah." Dia mengangguk, seolah mengerti. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku dengar banyak kabar tentangmu belakangan ini." Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya baik-baik saja." Pak Anwar menatapku penuh arti. "Terkadang, Rina, memaafkan lebih sulit daripada membalas. Tapi, itu yang sebenarnya bisa membuat hati kita lebih tenang." Aku hanya tersenyum kecil, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Kata-katanya menancap di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Ketika aku tiba di rumah, aku menemukan mertuaku dan istri siri itu sedang sibuk membersihkan lantai. Mereka bahkan tidak menyadari kehadiranku. Aku berdiri di ambang pintu, mengamati mereka dalam diam. Ada sesuatu yang aneh di hatiku. Rasa puas yang selama ini kubangun perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Tapi, aku menepis perasaan itu dan melangkah masuk. "Sudah selesai semuanya?" tanyaku dingin. Mertuaku mengangguk cepat. "Sudah, Bu." "Bagus," jawabku pendek. "Besok, aku ingin kalian mencuci semua karpet di rumah ini. Jangan sampai ada noda tersisa." Mereka hanya menunduk patuh, dan aku kembali ke kamarku. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Anwar terus menghantui pikiranku, membuatku mempertanyakan segalanya. Pagi-pagi sekali, aku terbangun dengan perasaan aneh yang belum bisa kujelaskan. Biasanya, melihat mereka sibuk bekerja memenuhi perintahku sudah cukup untuk mengisi pagiku dengan rasa puas. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Kata-kata Pak Anwar seperti bayangan yang terus menghantui pikiranku, menyeretku ke jurang keraguan. Aku turun ke dapur, mendapati mertuaku sedang mengupas sayuran sementara istri siri itu sibuk mencuci piring. Wajah mereka tampak lebih pucat dari biasanya, mungkin karena kelelahan, atau mungkin juga karena rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang sejak mereka tinggal di rumah ini. "Apakah kalian sudah mulai mencuci karpet?" tanyaku tanpa basa-basi. Mertuaku mengangguk pelan. "Kami sudah mencuci sebagian, Bu. Sisanya akan kami lanjutkan setelah sarapan." Aku duduk di kursi, menatap meja makan yang sudah tertata rapi. Bubur hangat dan teh hijau tersaji di depanku, seperti biasa. Aku menyendok bubur perlahan, mataku tetap mengawasi mereka. "Setelah selesai mencuci karpet, aku ingin kalian membersihkan gudang. Pastikan setiap sudutnya bebas dari debu," perintahku. "Baik, Bu," jawab istri siri itu hampir berbisik. Aku melihat sekilas wajahnya, mata yang dulu penuh percaya diri kini dipenuhi rasa takut. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa puas, tetapi bagian lain mulai mempertanyakan apa yang sedang kulakukan. Setelah sarapan, aku pergi ke ruang baca. Tumpukan dokumen masih berantakan di atas meja. Aku mulai memeriksa beberapa dokumen yang belum sempat kuselesaikan. Tetapi pikiranku terus melayang. Kenangan masa lalu menyerangku tanpa ampun, membawa kembali rasa sakit yang seharusnya sudah kulupakan. Aku ingat malam itu,
Ketika suamiku pulang larut dengan bau alkohol menyengat. Dia tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Ketika kutanya, dia hanya mengabaikanku. Seminggu kemudian, aku menemukan bukti pernikahan sirinya. Aku merasa dunia ini runtuh. Namun, yang lebih menyakitkan adalah sikap mertuaku, yang justru menyalahkanku atas semua yang terjadi. Kalau kau bisa menjaga suamimu, dia tidak akan mencari wanita lain, katanya dingin. Sekarang, perempuan itu berdiri di bawah perintahku, tetapi luka yang dia tinggalkan tidak pernah benar-benar sembuh. Siang itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Aku memanggil mereka berdua ke ruang tamu. Mereka datang dengan wajah cemas, mungkin berpikir aku akan memberikan perintah baru yang lebih berat. Duduk, perintahku. Mereka saling berpandangan, ragu-ragu sebelum akhirnya duduk di sofa. Aku memperhatikan mereka dalam diam, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang bahkan tidak berani kuutarakan. Kalian tahu kenapa aku melakukan semua ini? Tanyaku akhirnya. Mertuaku menunduk, tidak berani menjawab. Sementara istri Siri itu hanya menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Kalian menghancurkan hidupku, lanjutku, suaraku mulai bergetar. Kalian mengambil semuanya dariku. Kebahagiaan, rasa percaya, bahkan harga diriku. Mertuaku mengangkat kepalanya perlahan, matanya penuh rasa bersalah. Kami salah, Rina. Kami tahu itu. Kami tidak punya alasan. Tapi, tolong maafkan kami. Aku tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi karena ironi dari semua ini. Maafkan? Setelah semua yang kalian lakukan? Istri Siri itu mulai menangis pelan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Saya tahu saya salah, tapi saya benar-benar menyesal. Aku bangkit dari tempat duduk, berjalan mendekati jendela. Hujan mulai turun di luar, membawa suasana sendu ke dalam ruangan. Aku menatap keluar, mencoba menenangkan diri. Apa kalian tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Bagaimana rasanya hidup tanpa arah, tanpa dukungan? Aku bertahan sendirian. Aku berjuang untuk berdiri lagi. Sementara kalian hidup nyaman di atas penderitaanku. Kami tidak hidup nyaman, potong mertuaku pelan. Setelah anakku kehilangan segalanya, kami jatuh, Rina. Hidup kami hancur. Dan itu semua karena kesalahan kami. Aku menoleh, menatapnya dengan tajam. Jadi kalian pikir itu cukup untuk menebus apa yang kalian lakukan padaku? Tidak ada jawaban. Mereka hanya menunduk, seperti anak kecil yang dimarahi. Aku kembali duduk, merasa kelelahan oleh emosiku sendiri. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi memerintah kalian seperti ini, kataku akhirnya. Mereka mendongak, terkejut. Tapi itu bukan berarti aku memaafkan kalian, lanjutku. Kalian tetap harus menunjukkan bahwa kalian benar-benar menyesal. Bukan dengan air mata, tapi dengan tindakan. Aku berdiri, meninggalkan mereka yang masih terdiam di ruang tamu. Di kamar, aku merebahkan tubuhku di tempat tidur, menatap langit-langit. Ada perasaan lega, tapi juga kebingungan yang mendalam. Apakah aku sedang menuju jalan yang benar? Atau aku hanya melarikan diri dari luka yang tak kunjung sembuh? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang percakapanku dengan mereka terus berputar di kepalaku, seperti lagu lama yang enggan berhenti. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa lega, tapi sebagian besar masih dipenuhi rasa marah dan dendam. Aku memutar tubuhku, menatap langit-langit kamar yang gelap. Apa sebenarnya yang aku cari? Apakah mereka cukup menderita untuk membuatku puas? Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk tetap melanjutkan rutinitasku.
meski pikiranku masih kacau. Saat aku turun, aku melihat mertuaku dan istri Siri itu sedang sibuk di dapur, memasak dan membersihkan peralatan makan. Mereka terlihat lebih tenang daripada biasanya. Mungkin karena kemarin aku mengatakan tidak akan lagi memberi perintah seberat sebelumnya. Tapi, aku tahu mereka tetap takut padaku. Aku mendekati meja makan, lalu duduk sambil menatap mereka bekerja. Ada keheningan yang aneh di antara kami, seolah-olah kata-kata semalam menggantung di udara, belum selesai. Aku mengetuk-ngetuk meja dengan jari, mencari cara untuk memulai pembicaraan, tapi kata-kata itu tidak kunjung keluar. Akhirnya, mertuaku mendekat, membawa secangkir teh untukku. "Ini tehnya, Rina," katanya pelan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku mengambil cangkir itu tanpa melihatnya. "Kalian mau sampai kapan hidup seperti ini?" tanyaku tiba-tiba, memecah keheningan. Dia terdiam, terlihat bingung dengan pertanyaanku. Kami tidak punya tempat lain," jawabnya akhirnya. Aku mendengus kecil. Tidak punya tempat lain, atau tidak berani mencari tempat lain? Wajahnya memucat, tapi dia tidak menjawab. Aku tahu aku benar. Mereka tinggal di sini bukan hanya karena mereka miskin, tapi karena mereka takut menghadapi dunia di luar sana, dunia yang tahu betapa kejamnya mereka terhadapku. Istri Siri itu mendekat, membawa sepiring roti panggang. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkannya di meja. "Bu, kami akan pergi jika itu yang ibu inginkan," katanya pelan, suaranya serak oleh tangis yang tertahan. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Apakah dia benar-benar tulus, atau hanya mencoba memancing simpatiku? Aku tidak bisa memastikan. "Pergi?" tanyaku dingin. "Kemana? Kalian bahkan tidak punya uang untuk makan, apalagi mencari tempat tinggal." Dia menunduk, tidak menjawab. Aku melihat mertuaku menggenggam tangannya erat, seolah berusaha memberinya keberanian. Pemandangan itu membuatku ingin tertawa. Dulu, mereka berdua bersatu melawanku, tapi sekarang mereka bersatu untuk bertahan dariku. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku tidak menyuruh kalian pergi. Aku hanya ingin tahu, apa kalian benar-benar menyesal atas apa yang kalian lakukan padaku? "Kami menyesal, Rina," jawab mertuaku cepat. "Setiap hari, setiap saat, aku memikirkan kesalahan-kesalahan kami. Aku tahu kami tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi kami sungguh menyesal." Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. "Menyesal? Sekarang kalian menyesal? Setelah kalian menghancurkan hidupku? Setelah kalian mencampakkanku seperti sampah?" Air mata mulai mengalir di wajah mertuaku. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tersendat oleh isak tangis. Aku merasa sedikit puas melihatnya seperti itu, tapi rasa puas itu tidak bertahan lama. Aku berdiri dari kursi, menatap mereka berdua. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena pengkhianatan kalian. Jadi, jangan bicara tentang penyesalan di depanku. Itu tidak ada artinya. Aku berjalan meninggalkan mereka, tapi langkahku terhenti di pintu. Ada sesuatu yang menahan hatiku, sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku berbalik, menatap mereka yang masih berdiri di dapur dengan wajah penuh rasa bersalah. "Jika kalian benar-benar menyesal, buktikan," kataku akhirnya. "Bukan dengan air mata, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan ingat, aku akan mengawasi kalian." Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku langsung pergi ke kamar, menutup pintu, dan mengunci diriku di dalam. Di dalam kesendirian itu,
Aku mulai menangis. Tangis yang sudah lama kutahan. Tangis yang membawa semua rasa sakit dan amarah yang selama ini kusimpan. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena luka lama yang belum sembuh, atau karena rasa bersalah yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Tapi satu hal yang aku tahu, cerita ini belum berakhir. Dan mungkin, akhir yang sebenarnya tidak seperti yang selama ini kubayangkan. Pagi berikutnya terasa lebih berat dari biasanya. Mataku sembab karena menangis semalaman, dan tubuhku terasa seperti tidak punya tenaga. Tapi aku tahu, hari ini tidak bisa kulewatkan begitu saja. Seperti biasa, aku turun ke bawah, dan mereka sudah berada di dapur, sibuk mempersiapkan sarapan. Aku berjalan mendekat, dan mereka langsung menunduk saat menyadari kehadiranku. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya gerakan hati-hati seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. "Apa rencana kalian hari ini?" tanyaku datar, mencoba memulai pembicaraan. Mertuaku yang pertama menjawab, "Setelah membersihkan gudang, kami berencana mencuci semua tirai di rumah ini, Bu." Aku mengangguk pelan. "Baik. Lakukan dengan benar." Aku mengambil secangkir teh yang sudah disiapkan di meja, lalu duduk di kursi. Aku memandangi mereka yang terus sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu mereka takut padaku, tapi apakah itu cukup? Apakah rasa takut mereka bisa menghapus semua luka yang telah mereka berikan? Setelah selesai sarapan, aku memutuskan untuk pergi keluar. Aku butuh udara segar untuk mengosongkan pikiranku yang penuh dengan berbagai emosi. Tanpa mengatakan apa-apa, aku keluar dari rumah dan berjalan menuju taman kecil yang biasa aku kunjungi dulu. Langit cerah, tapi ada angin dingin yang menusuk. Aku duduk di salah satu bangku taman, memandangi anak-anak yang bermain di kejauhan. Di tengah keramaian itu, aku merasa seperti orang asing, seperti seseorang yang tidak benar-benar ada. Tiba-tiba, suara seseorang membuyarkan lamunanku. "Rina." Aku menoleh dan melihat Pak Anwar, pria tua yang sering aku temui di taman ini. Dia tersenyum ramah, seperti biasa, lalu duduk di bangku sebelahku. "Kau kelihatan tidak baik hari ini," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Hanya lelah, Pak. Banyak hal yang terjadi." Dia mengangguk, seolah mengerti. "Aku tahu perasaanmu, Rina. Tapi, kau tahu, memikul dendam terlalu lama itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati." Aku tertawa kecil, meskipun hatiku terasa sakit mendengar kata-katanya. Tapi apa yang mereka lakukan padaku tidak bisa dimaafkan, Pak. Mereka menghancurkan hidupku. Pak Anwar menatapku lama, lalu berkata, "Mungkin benar, mereka salah. Tapi memaafkan bukan soal mereka. Itu soal dirimu sendiri. Kau tidak bisa benar-benar bahagia selama kau masih memegang rasa benci itu." Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa aku berhak marah, bahwa mereka pantas menerima hukuman ini. Tapi, di dalam hati, aku tahu dia benar. Ketika aku pulang, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku masuk ke ruang tamu, lalu melihat mertuaku dan istri siri itu sedang membersihkan karpet di lantai. Mereka terlihat letih, tapi tidak ada keluhan yang keluar dari mulut mereka. "Sudah selesai?" tanyaku. Mertuaku mengangkat kepala, lalu mengangguk pelan. "Tinggal sedikit lagi, Bu." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju kamarku. Tapi sebelum aku sampai di tangga, aku mendengar suara tangis pelan dari arah dapur. Aku berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas.
Itu suara istri siri suamiku. Aku kembali ke dapur dan melihat dia duduk di lantai, menangis sambil memegang kain pel yang basah. Mertuaku berdiri di sampingnya, mencoba menenangkannya, tapi tampaknya tidak berhasil. "Ada apa ini?" tanyaku dengan nada dingin. Mereka berdua terkejut melihatku. Istri siri itu segera menyeka air matanya, lalu berdiri dengan wajah pucat. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya..." Aku melipat tangan di dada, menatapnya tajam. "Jangan berbohong. Apa yang terjadi?" Dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, mertuaku yang angkat bicara. "Dia hanya merasa terlalu berat, Rina. Tapi itu bukan salahmu. Kami yang salah." Aku menghela napas panjang, merasa lelah dengan semua ini. "Kalau kalian merasa berat, kenapa kalian tetap tinggal di sini?" Istri siri itu menunduk, lalu berkata pelan, "Karena kami tidak punya tempat lain, Bu. Dan kami ingin menebus kesalahan kami, meskipun kami tahu itu tidak cukup." Aku menatap mereka lama, mencoba mencari kebenaran di balik kata-kata mereka. Aku ingin percaya, tapi luka di hatiku terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. "Baiklah," kataku akhirnya. "Tapi ingat, aku tidak akan memberikan kalian kesempatan kedua. Jika kalian membuat satu kesalahan saja, aku tidak akan ragu untuk mengusir kalian." Mereka mengangguk cepat, matanya penuh rasa takut. Aku berbalik dan naik ke kamarku, mencoba menenangkan diriku. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata mereka terus terngiang di kepalaku, membuatku merasa semakin bingung. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat, tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagiku. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah kuharapkan. Keraguan. Apakah aku terlalu keras? Apakah semua ini benar-benar pantas mereka dapatkan? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, bayangan masa lalu kembali menghantamku seperti badai. Luka itu belum sembuh, dan aku tidak yakin apakah aku ingin menyembuhkannya. Suatu sore, saat aku sedang membaca di ruang tamu, pintu rumah diketuk keras. Aku mengerutkan kening, tidak mengharapkan tamu. Ketika ku buka pintu, aku terkejut melihat suamiku berdiri di sana. Wajahnya kusut, dan dia tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku dingin, tidak berniat menyembunyikan ketidaksukaanku. Dia menghela napas panjang, matanya menatapku dengan campuran rasa bersalah dan kelelahan. "Aku ingin bicara, Rina." "Apa lagi yang bisa kita bicarakan? Semua sudah selesai," jawabku tajam, mencoba menutup pintu. Tapi dia menahan pintu dengan tangannya. "Tolong, Rina, hanya sebentar." Aku terdiam sejenak, lalu akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, tapi jangan harap aku akan menerima omong kosongmu." Dia melangkah masuk, matanya langsung melirik ke arah dapur, di mana mertuaku dan istri sirinya sedang sibuk mencuci piring. Wajahnya berubah tegang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku membawanya ke ruang tamu dan duduk di kursi berhadapan dengannya. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia menatapku lama sebelum akhirnya bicara. "Aku mendengar dari orang-orang bahwa ibu dan dia tinggal di sini, di rumahmu. Apa itu benar?" Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. "Kau tidak tahu? Jadi kau tidak peduli dengan mereka setelah semua yang kau lakukan?" "Jangan seperti itu, Rina. Aku hanya..." Dia berhenti, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Aku hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja." Aku menatapnya tajam. "Baik-baik saja? Mereka memang baik-baik saja, setelah menghancurkan hidupku. Tapi jangan khawatir,
Aku sudah memastikan mereka mendapat pelajaran yang pantas. Dia menghela napas panjang, terlihat semakin lelah. Aku tahu kami salah, Rina. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar menyesal. Kata-katanya membuatku marah. Menyesal? Setelah bertahun-tahun? Setelah semua yang kau lakukan? Kau pikir kata-kata itu bisa menghapus semua luka ini? Dia terdiam, tidak mampu menjawab. Aku berdiri, mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. Kau tahu, kau seharusnya bersyukur aku masih mengizinkan mereka tinggal di sini. Kalau bukan karena rasa kemanusiaanku, mereka sudah berada di jalanan. Rina, aku hanya ingin membantu, katanya pelan. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku tertawa pahit. Menebus kesalahanmu? Kau bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, jangan datang ke sini berpura-pura peduli. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Aku memanggil mertuaku dan istri sirinya ke ruang tamu. Mereka datang dengan wajah bingung, dan saat melihat suamiku, mereka langsung membeku. Apa ini maksudmu dengan penyesalan? Tanyaku sambil menunjuk mereka. Kau meninggalkan mereka, dan sekarang kau datang ke sini seolah-olah menjadi pahlawan. Mertuaku mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak ingin mendengar pembelaan apapun. Kalau kalian ingin pergi bersamanya, silakan. Tapi jika kalian tinggal di sini, kalian harus mematuhi aturanku. Mereka saling memandang, bingung dan takut. Suamiku mencoba mendekat, tapi aku menatapnya tajam, membuatnya berhenti. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dia terlihat seperti ingin membantah, tapi akhirnya dia hanya mengangguk pelan. Baik, Rina, tapi aku akan kembali. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Setelah dia pergi, aku merasakan campuran rasa lega dan cemas. Aku tahu ini belum berakhir. Kehadirannya hanya akan membawa lebih banyak konflik, dan aku tidak yakin apakah aku siap menghadapinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Apakah aku masih mencintainya? Apakah aku benar-benar ingin mereka menderita? Atau aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri dari rasa sakit yang tak kunjung hilang? Ketika akhirnya aku tertidur, mimpi buruk menghampiriku. Aku bermimpi berada di rumah yang sama, tapi semuanya hancur berantakan. Mertuaku menangis di pojok ruangan. Istri siri itu memohon ampun, dan suamiku berdiri di tengah, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku tahu satu hal, ini belum selesai. Konflik ini baru saja dimulai, dan aku harus mempersiapkan diriku untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, tetapi kedatangan suamiku beberapa waktu lalu tidak hilang dari pikiranku. Aku mencoba menyingkirkannya dengan membenamkan diri dalam rutinitas sehari-hari, tapi rasa cemas itu terus menghantui. Aku tahu dia akan kembali, seperti ancamannya, dan aku tidak yakin apa yang akan terjadi ketika saat itu tiba. Mertuaku dan istri siri itu semakin pendiam. Mereka bekerja tanpa suara, selalu menghindari kontak mata denganku. Aku tahu mereka takut akan apa yang kulakukan, dan mungkin juga takut dengan kemungkinan kembalinya suamiku. Ketegangan di rumah ini seperti bom waktu, siap meledak kapan saja. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Tiba-tiba, suara bel pintu membuyarkan lamunanku. Aku bangkit dengan enggan, sudah menduga siapa yang mungkin ada di balik pintu itu. Ketika kubuka, dugaanku benar. Suamiku berdiri di sana, membawa koper kecil di tangannya. Apalagi sekarang?
Tanyaku dingin. Aku butuh bicara, katanya dengan suara yang lebih tegas daripada sebelumnya. Dan aku tidak akan pergi sampai semuanya selesai. Aku tertawa sinis. Kau tidak punya hak untuk bicara apapun padaku. Kau sudah membuat pilihanmu bertahun-tahun yang lalu. Aku tahu aku salah, katanya, nada suaranya melunak. Tapi aku di sini untuk memperbaikinya. Aku mendengus. Memperbaiki? Kau pikir ini hanya soal menempelkan plaster pada luka yang kau buat? Tidak, ini lebih dari itu. Dia tetap berdiri di sana, tidak bergeming. Aku akan tetap di sini, Rina. Aku tidak peduli seberapa keras kau mencoba mengusirku. Aku ingin menutup pintu di wajahnya, tapi sesuatu menghentikanku. Mungkin itu rasa ingin tahu, atau mungkin hanya keinginan untuk melihat bagaimana dia berusaha. Baiklah, kataku akhirnya. Masuklah. Tapi jangan harap aku akan mempermudah hidupmu. Dia masuk dengan hati-hati, membawa kopernya ke ruang tamu. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat saat mertuaku dan istri sirinya muncul dari dapur. Wajah mereka berubah pucat saat melihatnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri terpaku seperti patung. Kenapa kau kembali? Tanya mertuaku akhirnya, suaranya gemetar. Aku ingin memperbaiki semuanya, Bu, jawab suamiku. Aku tahu aku telah mengecewakan kalian, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Istri siri itu menatapnya dengan campuran rasa takut dan harapan. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Aku ingin kita semua memulai dari awal, katanya. Aku tahu itu tidak akan mudah, tapi aku ingin mencoba. Aku tertawa keras mendengar kata-katanya. Memulai dari awal? Kau pikir semudah itu? Kau meninggalkan aku untuk dia. Aku menunjuk ke arah istri sirinya. Dan sekarang kau ingin semuanya kembali seperti semula. Aku tidak meminta untuk diampuni begitu saja, katanya, mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku berdiri, menatapnya dengan tajam. Baiklah, kalau kau ingin tinggal di sini, kau harus mengikuti aturanku. Tidak ada yang istimewa untukmu. Kau akan bekerja seperti mereka, dan kau tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa, hanya karena kau suamiku. Dia mengangguk, menerima syarat itu tanpa ragu. Aku bisa melihat rasa lega di wajah mertuaku dan istri sirinya. Tapi aku tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk. Bagiku, ini hanya awal dari babak baru dalam perang emosional yang sudah lama berlangsung. Hari-hari berikutnya menjadi lebih rumit. Suamiku mulai bekerja di rumah, membersihkan taman, memperbaiki perabot yang rusak, dan membantu pekerjaan rumah lainnya. Aku memperhatikannya dari jauh, mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar tulus atau hanya berpura-pura. Dia tampak bekerja keras, tidak pernah mengeluh meskipun aku sengaja memberinya tugas-tugas berat. Sementara itu, istri sirinya mulai terlihat lebih sering berbicara dengan suamiku. Aku memperhatikan dari balik pintu, melihat mereka berbicara dengan suara pelan di dapur. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Malam itu, aku memanggil suamiku ke ruang tamu. Apa yang kau rencanakan? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Dia terlihat bingung. Rencanakan apa? Kau tahu maksudku. Jangan berpura-pura. Kau dan dia. Aku menunjuk ke arah dapur. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Dia menggeleng. Tidak ada yang kau pikirkan, Rina. Kami hanya mencoba menyelesaikan masalah di antara kami. Aku mendengus. Masalah? Masalah apa? Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kenapa sekarang kau berpura-pura peduli? Aku tidak berpura-pura.
katanya dengan nada tegas. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tapi aku tidak bisa mempercayainya. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Baik, kataku akhirnya. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkan siapapun bermain-main denganku lagi. Jika kau mencoba sesuatu, kau akan menyesal. Dia mengangguk pelan, matanya penuh dengan rasa bersalah. Tapi aku tahu ini belum selesai. Konflik ini masih jauh dari kata usai, dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di kamarku, mendengarkan kesunyian yang hanya sesekali pecah oleh suara langkah mertuaku di dapur. Suamiku dan istri sirinya sudah masuk ke kamar masing-masing, atau setidaknya begitulah yang kupikirkan. Namun, sekitar tengah malam, suara pelan dari arah ruang tamu menarik perhatianku. Suara itu terdengar seperti seseorang yang mencoba berbicara, tetapi tidak ingin didengar oleh siapapun. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar tanpa suara. Langkahku membawaku ke tangga, dan dari situ aku bisa melihat mereka, suamiku dan istri sirinya, berdiri di sudut ruang tamu, berbicara pelan dengan wajah serius. Wajahku memanas. Apa yang sedang mereka bicarakan di tengah malam seperti ini? Aku turun perlahan, memastikan mereka tidak menyadari kehadiranku. Ketika aku semakin dekat, suara mereka mulai terdengar lebih jelas. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata istri siri itu dengan nada putus asa. Aku tidak kuat lagi. Sabarlah, jawab suamiku. Aku sedang mencari cara agar semuanya bisa selesai. Aku hanya butuh waktu. Selesai? Kau pikir ini bisa selesai begitu saja? Katanya, hampir menangis. Aku tidak peduli lagi soal hidupku. Aku hanya ingin lepas dari tempat ini. Aku tidak tahan lagi mendengar percakapan mereka. Dengan langkah tegas, aku muncul dari balik dinding, membuat mereka terkejut. Apa yang kalian rencanakan? Tanyaku tajam, menatap mereka bergantian. Mereka membeku, seperti anak kecil yang tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang salah. Suamiku mencoba berbicara, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Jangan coba-coba membohongiku, aku memperingatkan. Kalau kalian berani bermain di belakangku, aku pastikan kalian akan menyesal. Istri siri itu langsung menunduk, air matanya mulai mengalir. Tapi aku tidak peduli. Suamiku, di sisi lain, mencoba menenangkan situasi. Rina, kau salah paham, katanya. Kami tidak merencanakan apapun. Kami hanya mencoba mencari cara agar apa? Aku memotongnya. Agar bisa melarikan diri, agar bisa mengkhianatiku lagi. Tidak, katanya dengan nada tinggi. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini dengan cara yang benar. Aku tertawa sinis. Cara yang benar? Kau bicara tentang cara yang benar setelah semua yang kau lakukan? Jangan membuatku tertawa. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang penuh rasa frustrasi. Aku merasa puas melihat mereka terpojok, tetapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang merasa lelah. Lelah dengan semua kebencian ini, dengan semua rasa sakit yang terus menghantuiku. Baik, kataku akhirnya, kalau kalian tidak punya rencana apapun, pastikan untuk tidak membuatku curiga lagi. Ingat, aku tidak akan ragu untuk menghancurkan kalian. Aku meninggalkan mereka di sana, kembali ke kamarku dengan perasaan campur aduk. Namun, malam itu aku tahu satu hal. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku, dan aku akan menemukan apa itu. Keesokan harinya, aku mulai mengawasi mereka lebih dekat.
Aku memastikan setiap langkah mereka ada dalam pengawasanku. Mertuaku, yang biasanya menjadi penghubung di antara kami, mulai terlihat lebih gelisah. Setiap kali aku menanyakan sesuatu, dia menjawab dengan suara yang nyaris berbisik, seolah takut mengatakan hal yang salah. Hari itu, aku memutuskan untuk memeriksa kamar mereka. Aku tahu itu tindakan yang keterlaluan, tetapi aku tidak peduli. Aku ingin memastikan bahwa mereka tidak merencanakan sesuatu yang akan membahayakanku. Aku mulai dari kamar istri Siri itu. Segala sesuatu tampak biasa saja, sampai aku menemukan sebuah amplop tersembunyi di bawah kasur. Dengan hati-hati, aku membukanya dan menemukan sejumlah uang serta selembar catatan kecil. Catatan itu berisi pesan singkat, "Kita harus pergi sebelum terlambat. Tunggu aku." Dadaku bergemuruh. Ini bukti yang aku cari. Mereka memang berencana untuk meninggalkanku. Mungkin dengan cara yang sama seperti dulu mereka mengkhianatiku. Tanpa membuang waktu, aku pergi ke kamar suamiku. Aku mencari di lemari, laci, bahkan di bawah bantal. Akhirnya, aku menemukan sebuah ponsel lama yang disembunyikan di dalam koper. Ketika aku menyalakannya, aku menemukan sejumlah pesan yang belum sempat dia hapus. Pesan-pesan itu penuh dengan diskusi mereka tentang bagaimana mereka bisa kabur dari rumah ini. Marah dan kecewa, aku membawa ponsel dan catatan itu ke ruang tamu. Aku memanggil mereka semua, memastikan tidak ada yang bisa menghindar dari konfrontasi ini. "Jelaskan ini," aku berkata dengan suara tinggi, melemparkan catatan dan ponsel itu ke meja. Mereka semua terdiam. Wajah mereka pucat. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka, tetapi aku tidak peduli. Aku memberimu tempat tinggal, makanan, bahkan kesempatan untuk menebus kesalahan. Dan ini yang kalian lakukan? Tanyaku dengan penuh emosi. "Rina, dengarkan aku." Suamiku mencoba berbicara, tetapi aku menghentikannya. "Tidak. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Sekarang aku ingin tahu kebenarannya, atau aku pastikan kalian tidak akan pernah punya tempat untuk berlindung lagi." Mereka semua terdiam, dan aku menunggu dengan napas yang tertahan. Aku tahu ini akan menjadi momen penentu, momen di mana segala sesuatu bisa berubah. Mereka menunduk dalam diam, seolah-olah kata-kata yang baru saja kuucapkan telah memaku mereka di tempat. Suamiku mencoba membuka mulutnya lagi, tetapi hanya udara yang keluar. Mertuaku akhirnya yang angkat bicara, suaranya serak dan bergetar. "Rina, aku tahu kami salah. Tapi, ini semua karena kami takut. Kami merasa kau tidak akan pernah memaafkan kami," katanya. Matanya mulai basah oleh air mata. "Takut?" seruku dengan nada tinggi. "Kalian takut padaku? Setelah apa yang kalian lakukan dulu? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan ketakutanku? Rasa sakitku? Penghinaan yang harus kutanggung? Kalian tidak pernah peduli, bukan?" Air mata mertuaku mulai jatuh, tetapi aku tidak merasa iba. Rasa sakit yang ada di dalam diriku masih terlalu besar untuk itu. Istri Sirinya tetap bungkam. Wajahnya menyiratkan ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam. Suamiku akhirnya memberanikan diri berbicara. "Rina, kami benar-benar tidak berniat melarikan diri darimu. Aku hanya berpikir, kalau kami pergi, itu mungkin akan lebih baik untuk semua orang. Aku pikir kehadiranku di sini hanya akan terus menyakitimu." Aku tertawa pahit. "Oh, jadi sekarang kau ingin menjadi pahlawan? Setelah menghancurkan hidupku, sekarang kau berpura-pura peduli dengan perasaanku. Kau benar-benar tidak tahu malu." Dia menggeleng. "Aku tidak berpura-pura, Rina. Aku hanya ingin menghentikan semua ini.
Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Tapi aku juga tidak ingin terus menjadi beban bagimu. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tapi aku hanya melihat seorang pria yang terjebak dalam kebingungan dan rasa bersalahnya sendiri. Kalau begitu, pergi saja, kataku dingin. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Kau dan dia bisa pergi kapan saja. Tapi ingat, jika kalian melakukannya, jangan pernah kembali. Aku tidak akan membuka pintu untuk kalian lagi. Istri sirinya menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mertuaku mencoba menenangkannya, tetapi dia sendiri tampak terguncang. Suamiku hanya diam, menatap lantai seperti orang yang kehilangan arah. Aku tidak ingin mendengar alasan lagi. Lanjutku, suaraku melemah tetapi tetap tajam. Kalian harus memutuskan, tetap di sini dan mengikuti aturanku, atau pergi sekarang juga dan tanggung akibatnya sendiri. Mereka semua terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Aku menghela napas panjang, merasa lelah dengan semuanya. Aku sudah cukup dengan semua drama ini, kataku akhirnya. Jika kalian ingin membuktikan sesuatu, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Aku meninggalkan mereka di ruang tamu, membiarkan mereka menghadapi pilihan mereka sendiri. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu, mencoba menenangkan diriku. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, membayangkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Mereka semua bekerja dalam diam. Tidak ada yang berani bicara padaku kecuali jika benar-benar perlu. Aku tahu mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka menyesal, tetapi aku tidak yakin apakah itu cukup. Siang itu, suamiku mendatangiku di dapur. Dia tampak gugup, tetapi ada tekad di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Rina," katanya dengan nada pelan, "aku ingin berbicara." "Apalagi sekarang?" tanyaku tanpa menoleh. "Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini dan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Bukan untuk meminta maaf, tapi karena aku tahu ini adalah tanggung jawabku." Aku berhenti mengaduk teh yang sedang kubuat dan menatapnya. "Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kata-katamu tidak ada artinya bagiku, Raka." Dia mengangguk, menerima ucapanku tanpa membantah. "Aku tahu, tapi aku akan membuktikannya, meskipun butuh waktu." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dingin sebelum berbalik dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, di dalam hati, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Apakah mungkin dia benar-benar tulus? Atau ini hanya permainan lain yang direncanakannya? Malam itu, aku memutuskan untuk lebih waspada. Aku tahu konflik ini belum selesai. Jika ada satu hal yang pasti, itu adalah bahwa drama ini masih jauh dari akhir. Malam semakin larut, tetapi pikiranku terus berputar. Ada sesuatu yang tidak tenang di dalam diriku, seolah-olah badai besar sedang mendekat. Aku mencoba membaca, mencoba mengalihkan pikiran, tetapi suara langkah kaki dari luar kamarku menghentikan segalanya. Aku menahan napas, memutuskan untuk tidak membuat suara. Langkah kaki itu bergerak pelan, seperti seseorang yang sengaja berusaha tidak menarik perhatian. Aku meraih ponselku dan melihat waktu. Pukul 2 pagi. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamar sedikit, cukup untuk mengintip ke lorong. Bayangan seorang perempuan sedang bergerak menuju pintu belakang. Aku tahu siapa dia, istri Siri itu. Aku mengikutinya dengan langkah hati-hati, memastikan dia tidak menyadari kehadiranku. Dia membuka pintu belakang dan melangkah keluar,
membawa sebuah tas kecil di tangannya. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang dia rencanakan? Aku memutuskan untuk mengikutinya, tetap dalam bayangan, menyelinap dengan diam-diam. Dia berjalan ke arah taman kecil di belakang rumah, tempat suamiku sudah menunggu. Aku menggigit bibirku, menahan amarah yang hampir meledak. Mereka berbisik-bisik, tetapi cukup keras untuk kudengar. Aku tidak tahan lagi, kata istri Siri itu. Dia akan menghancurkan kita. Kita harus pergi malam ini. Kita tidak bisa pergi begitu saja, jawab suamiku, suaranya penuh kecemasan. Jika dia tahu, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan mengejar kita. Jadi apa rencanamu? Tanyanya dengan nada tajam. Kau bilang kau ingin memperbaiki semuanya. Tapi kau hanya diam di sini seperti pengecut. Suamiku menghela napas panjang. Aku sedang mencari cara. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Aku ingin menyelesaikan ini dengan benar. Benar? Istri Siri itu tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Kau masih berpikir ada cara yang benar? Dia tidak akan pernah memaafkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Kita hanya punya satu pilihan, Raka. Aku berdiri membeku di tempatku. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku waspada, sesuatu yang gelap dan berbahaya. Apa maksudmu? Tanya suamiku. Kita harus menyingkirkannya, bisiknya pelan, tetapi cukup keras untuk membuat darahku membeku. Jantungku berdetak kencang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dadaku. Aku tidak percaya telingaku. Mereka berencana untuk menyingkirkanku? Apa kau gila? Suamiku tampak terkejut. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Kalau begitu kau akan mati bersamanya. Jawabnya dingin. Aku sudah cukup menderita, Raka. Jika kau tidak berani melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Aku mundur perlahan, mencoba menenangkan napas yang mulai memburu. Pikiranku berputar cepat, mencoba mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan rencana mereka, tetapi aku juga tidak bisa bertindak gegabah. Kembali ke dalam rumah, aku mengambil ponselku dan mulai merekam suara mereka. Aku tahu ini satu-satunya cara untuk melindungi diriku. Jika sesuatu terjadi padaku, bukti ini akan menjadi penyelamatku. Ketika aku kembali ke kamarku, aku menutup pintu perlahan dan mengunci diri di dalam. Pikiranku penuh dengan rencana, tetapi juga ketakutan. Aku harus bertindak cepat, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Keesokan paginya, aku memperlakukan mereka seperti biasa. Meskipun di dalam hatiku aku ingin berteriak. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku tahu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Mertuaku tampak bingung dengan sikapku yang tenang. Tetapi aku tahu dia juga merasakan sesuatu yang aneh. Dia beberapa kali mencoba bertanya, tetapi aku selalu menghindar. Hari itu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti jam. Aku terus mengawasi mereka, mencari petunjuk tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan ketika malam tiba, aku sudah mempersiapkan diriku untuk menghadapi apapun. Aku tahu permainan ini akan segera mencapai puncaknya, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, seperti malam sebelumnya, terasa mencekam. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa dan canda kini terasa hampa dan penuh ketegangan. Setiap langkah kaki yang terdengar seakan mengingatkan aku pada permainan berbahaya yang sedang berlangsung di dalam rumah ini. Aku tahu mereka semua menyembunyikan sesuatu, dan aku tak bisa tinggal diam lagi. Pukul 10 malam, ketika suara langkah kaki dari arah tangga mulai terdengar, aku tahu mereka sedang bergerak.
Aku cepat-cepat bersembunyi di balik tirai di ruang tamu. Dari sana, aku bisa melihat jelas pintu depan terbuka sedikit. Cukup untuk menyelinap keluar tanpa terlihat oleh siapapun. Istri sirinya keluar duluan, lalu disusul oleh suamiku yang tampak ragu-ragu. Seperti seseorang yang tahu bahwa setiap langkahnya bisa mengubah segalanya. Aku tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, aku mengikuti mereka dengan jarak yang cukup jauh, tetapi tetap dalam pandangan. Mereka berdua bergerak menuju halaman belakang, tempat yang selama ini aku anggap sebagai tempat paling aman di rumah ini. Aku mempercepat langkah, memastikan aku tidak tertinggal. Ketika sampai di dekat taman, aku bersembunyi di balik pohon besar yang ada di sudut. Dari sana, aku bisa melihat mereka berdiri di dekat pagar belakang, berbicara dengan suara rendah, tetapi cukup jelas untuk kudengar. "Apa yang kau tunggu, Raka?" Suara istri sirinya terdengar tegang. "Sudah saatnya kita pergi. Jangan buang-buang waktu lagi." Suamiku menunduk, wajahnya penuh kebingungan. Aku tidak tahu. Aku takut kalau kita benar-benar pergi, itu akan menghancurkan semuanya. Bagaimana kalau Rina tahu? Aku tidak bisa menghadapinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kau hanya butuh sedikit dorongan, jawab istri sirinya dengan nada yang lebih keras. Kalau kita terus menunggu, kita akan semakin terjebak. Suamiku tetap diam. Aku bisa melihat wajahnya yang kacau, seolah dia terjepit antara dua pilihan yang menghancurkan. Namun, istri sirinya tidak memberinya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Aku terkejut saat melihat benda itu, sebuah pisau kecil, tajam. "Apa yang kau lakukan?" tanya suamiku, suaranya gemetar. "Aku sudah cukup sabar. Kalau kau tidak bisa mengambil keputusan, aku yang akan melakukannya," jawabnya dingin. Suamiku mundur beberapa langkah, tampak ketakutan. Jangan begitu. Aku tidak ingin ada yang terluka. Kita bisa menyelesaikannya tanpa kekerasan." Tapi perempuan itu tersenyum sinis, mendekati suamiku dengan pisau di tangan. "Kau pikir aku tidak cukup kuat untuk melakukan ini? Kau pikir aku akan terus diam hanya karena kau ragu? Ini untuk kebaikan kita semua, Raka." Aku merasakan darahku berdesir. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi aku tahu ini adalah titik yang tidak bisa dilewati. Aku tidak bisa membiarkan mereka berbuat sesuatu yang lebih buruk lagi. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah keluar dari persembunyianku, menerjang mereka dengan penuh amarah. "Kau gila?" seruku, suaraku seperti menggelegar di malam yang sunyi. Istri sirinya terkejut dan mundur cepat, melemparkan pisau itu ke tanah. Suamiku tampak terkejut melihatku berdiri di hadapan mereka. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. "Rina, kau," katanya, suaranya serak. "Jangan coba-coba dengan aku lagi," jawabku dengan suara yang lebih keras. "Aku sudah cukup menderita. Tidak akan ada lagi ruang untuk kebohongan di sini." Aku menatap istri sirinya dengan tatapan tajam. "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan membiarkan kalian berdua menghancurkan hidupku lagi? Aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi dengan begitu saja." Istri sirinya hanya menunduk, terdiam. Mungkin karena dia menyadari bahwa situasi ini sudah melewati batas. Suamiku terlihat cemas, berusaha mendekat, tetapi aku menahannya dengan pandangan tajam. "Aku tidak ingin mendengar penjelasan lagi," kataku. "Kalau kalian berani melangkah lebih jauh, aku akan menghentikan kalian, bahkan jika itu berarti menghancurkan hidup kalian selamanya."
Suamiku terdiam, wajahnya penuh penyesalan dan rasa takut. Aku bisa merasakan bahwa dia tahu, untuk pertama kalinya, dia tidak lagi memiliki kendali atas situasi ini. Aku menatap mereka berdua satu persatu, memastikan bahwa mereka tahu bahwa aku tidak akan memberi ampun. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi kesempatan untuk kabur. Dengan hati-hati, aku mengambil langkah mundur. Sekarang kalian kembali ke dalam rumah. Kalian tidak akan keluar lagi tanpa izin dariku. Mereka berdua saling bertukar pandang, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya, memastikan mereka tidak akan mencoba apapun yang bisa merusak segalanya. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Aku merasa seperti ada ketegangan yang menutupi setiap sudut rumah. Mereka berdua berusaha berperilaku seperti biasa, tetapi aku tahu bahwa kepercayaan itu sudah tidak ada lagi. Setiap kali aku melihat suamiku, aku bisa merasakan ketegangan yang ada di antara kami. Seperti ada jurang besar yang tak bisa dijembatani. Suamiku mencoba menjalin komunikasi dengan lebih lembut, mencoba menjelaskan bahwa dia ingin berubah. Tapi aku hanya bisa menanggapi dengan diam, terlalu lelah untuk mendengarkan kata-kata kosongnya. Aku tahu dia sudah terlalu jauh terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan yang tak bisa lagi diperbaiki. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Apa yang akan terjadi jika aku memberikan satu kesempatan lagi untuk mendengarkan penjelasannya? Malam itu, saat aku sedang duduk di ruang tamu, suamiku mendekat dan duduk di sebelahku. "Rina," katanya pelan. "Aku ingin berbicara." Aku menatapnya kosong. "Apa lagi yang kau mau katakan?" Dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Tapi aku tahu, aku salah. Aku sudah terlalu banyak mengecewakanmu, dan aku tidak bisa memperbaikinya. Tapi aku akan tetap berusaha, jika itu berarti aku bisa memperbaiki segala kesalahan ini. Aku terdiam lama. Kata-katanya tampak tulus, tetapi aku tahu ini bukan pertama kalinya dia berkata demikian. Apa yang berbeda kali ini? Apakah ini hanya upaya lain untuk menenangkan diriku? Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padamu lagi. Jawabku akhirnya, suaraku rendah. Tapi kau harus tahu, aku tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berkembang. Dia hanya mengangguk, matanya penuh dengan penyesalan. Aku akan melakukan apapun yang bisa aku lakukan untuk membuatmu mempercayai aku lagi. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar bisa berubah, atau apakah ini hanya kata-kata kosong untuk meredakan ketegangan. Tetapi satu hal yang pasti, ini bukanlah akhir dari perjuangan. Hari-hari berikutnya terasa seperti medan perang yang tenang namun penuh jebakan. Aku tidak pernah melepaskan kewaspadaanku. Setiap gerak-gerik mereka, setiap kata yang diucapkan, semuanya kucermati dengan teliti. Aku tahu bahwa mereka bisa saja menyusun rencana lain di balik layar, dan aku tidak akan membiarkan diriku lengah. Malam itu, ketika semua lampu di rumah sudah dipadamkan, aku sengaja tidak langsung tidur. Aku duduk di depan laptop di kamar, berpura-pura bekerja sambil memasang telinga. Aku menunggu sesuatu, apa saja yang mungkin bisa menjadi petunjuk lebih lanjut tentang apa yang mereka rencanakan. Pukul 1 dini hari, suara samar dari lantai bawah membuatku langsung siaga. Aku mematikan laptop dan berjalan perlahan ke arah pintu kamar, membuka sedikit celah untuk mengintip. Suara langkah kaki itu semakin jelas, bergerak ke arah dapur. Aku mengambil ponselku, memastikan bahwa kamera dan rekaman suaranya siap digunakan. Dengan langkah hati-hati, aku turun ke bawah, berusaha tidak membuat suara sedikit pun.
Ketika aku tiba di dekat dapur, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Istri sirinya sedang berdiri di dekat meja, memegang sesuatu yang tampak seperti botol kecil. Dia menuangkan cairan dari botol itu ke dalam teko air minum yang biasa kami gunakan di pagi hari. Aku tidak bisa salah sangka, cairan itu jelas bukan sesuatu yang normal. Aku mengambil ponselku dan mulai merekam dari sudut yang aman. Aku memastikan wajahnya terlihat jelas, begitu pula tindakannya yang mencurigakan. Setelah selesai menuangkan cairan itu, dia menutup botolnya dan menyimpannya di dalam tas kecil yang selalu dibawanya. Ketika dia berbalik untuk meninggalkan dapur, aku cepat-cepat menyelinap kembali ke lorong, memastikan dia tidak melihatku. Hatiku berdebar kencang. Ini lebih buruk dari yang kupikirkan. Dia tidak hanya berencana melarikan diri, dia ingin menyakitiku, atau bahkan lebih buruk lagi. Pagi harinya, aku duduk di meja makan dengan ekspresi yang tenang. Suamiku dan mertuaku sudah ada di sana, begitu pula istri sirinya. Dia tampak biasa saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi aku tahu lebih baik dari itu. Ketika dia mulai menuangkan air dari teko ke gelas-gelas kami, aku menghentikannya. "Tunggu," kataku dengan nada tegas, membuat semua orang terkejut. "Ada apa?" tanya suamiku, tampak bingung. Aku bangkit dari kursiku, mengambil teko itu, dan berkata dengan dingin, "Aku rasa ada sesuatu yang harus kalian lihat." Mereka semua menatapku dengan cemas saat aku mengeluarkan ponselku dan memutar video yang kurekam tadi malam. Suara istri sirinya terdengar jelas di video, begitu pula tindakannya menuangkan cairan ke dalam teko. Suamiku dan mertuaku terkejut, sementara istri sirinya membeku di tempat, wajahnya pucat seperti melihat hantu. "Apa artinya ini?" tanyaku. Suaraku bergetar oleh amarah. "Apa yang kau rencanakan? Apa yang ada di dalam cairan itu?" Dia mencoba berbicara, tetapi suaranya tersendat. Aku hanya..." "Diam," bentakku. "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau mencoba mencelakaiku." Suamiku berdiri, menatap istri sirinya dengan mata penuh kekecewaan. "Ini sudah kelewatan, Lina. Apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Dia menangis, mencoba membela diri. Aku hanya ingin kita bebas dari semua ini. Aku merasa terjebak. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan." "Jadi kau berpikir membunuhku adalah jawabannya?" tanyaku sinis. Dia menggeleng, tetapi aku tidak percaya. Aku melihat suamiku yang tampak hancur, tidak tahu harus berkata apa. Mertuaku hanya bisa menunduk, tidak berani melihatku. "Aku sudah cukup dengan semua ini," kataku akhirnya. "Mulai sekarang, tidak ada lagi kesempatan kedua. Aku akan melaporkan ini ke polisi. Kalian semua akan menghadapi akibat dari apa yang telah kalian lakukan." Aku melihat mereka semua terdiam, seperti boneka yang kehilangan kendali. "Aku sudah memberimu cukup banyak kesempatan," lanjutku. "Tapi kalian terus-menerus mencoba menghancurkanku. Sekarang aku yang akan bertindak." Seminggu setelah insiden itu, rumah ini telah berubah menjadi tempat yang sunyi. Suamiku, istri sirinya, dan mertuaku telah ditangkap setelah aku melaporkan mereka ke polisi dengan semua bukti yang kukumpulkan. Cairan yang dituangkan Lina ke dalam teko ternyata adalah racun dosis rendah. Cukup untuk membuatku sakit parah jika tertelan. Aku tidak bisa membayangkan kebencian seperti apa yang mendorongnya melakukan itu. Hari persidangan tiba, dan aku hadir untuk memberikan kesaksianku. Ketika aku masuk ke ruang sidang, aku melihat mereka bertiga di sana. Suamiku,
yang dulu ku kenal sebagai pria yang kucintai, tampak jauh lebih tua dan lelah. Lina duduk dengan kepala tertunduk, sementara mertuaku tampak menahan tangis. Hakim memintaku untuk bersaksi. Dengan suara yang mantap, aku menceritakan semua yang telah terjadi. Dari awal pernikahanku hingga malam di mana aku menangkap mereka basah. Aku merasa setiap kata yang keluar adalah beban yang terlepas dari hatiku. Ketika giliranku selesai, suamiku berdiri untuk memberikan pembelaannya. Matanya bertemu dengan mataku, dan di sana aku melihat penyesalan yang mendalam. Dia berbicara dengan suara yang bergetar. "Rina," katanya, "aku tidak punya alasan untuk semua yang telah kulakukan. Aku menghancurkanmu, menghancurkan diriku sendiri, dan menghancurkan keluarga kita. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku mencintaimu, meski aku tahu kata-kata ini tidak berarti lagi." Aku menahan air mata, tidak ingin terlihat lemah. Tetapi hatiku terasa seperti dihantam oleh semua yang telah terjadi. Sidang berakhir, dan mereka semua dijatuhi hukuman yang setimpal. Ketika aku meninggalkan ruang sidang, aku merasa beban besar terangkat dari bahuku, tetapi rasa sakitnya tetap ada. Aku tahu ini bukan kemenangan, karena tidak ada yang benar-benar menang di sini. Beberapa bulan berlalu, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku menjual rumah yang penuh kenangan buruk itu dan pindah ke kota lain. Di tempat baru, aku menemukan ketenangan yang selama ini ku cari. Aku bergabung dengan komunitas sosial, membantu orang-orang yang pernah menjadi korban pengkhianatan dan kekerasan seperti diriku. Namun, suatu hari, aku menerima surat dari penjara. Itu dari suamiku. Dengan ragu, aku membukanya dan mulai membaca. "Rina, aku tahu kau mungkin tidak ingin mendengar apapun dariku. Aku tahu aku telah menghancurkanmu dengan cara yang tak terbayangkan. Tapi aku menulis ini bukan untuk meminta maaf lagi, melainkan untuk memberitahumu bahwa aku telah menemukan pelajaran terbesar dalam hidupku. Aku menghabiskan setiap hari di sini dengan menyesali semua yang telah kulakukan. Tidak ada hari yang berlalu tanpa aku berharap aku bisa mengubah masa lalu. Tapi aku tahu, penyesalan saja tidak cukup. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan menghabiskan sisa hidupku mencoba menjadi orang yang lebih baik. Meskipun aku tahu kau tidak akan ada di sisiku untuk melihatnya. Kau adalah orang terbaik yang pernah ada dalam hidupku, dan aku menghancurkannya. Untuk itu, aku akan selalu membawa rasa bersalah ini kemanapun aku pergi. Tapi aku berdoa agar kau menemukan kebahagiaanmu kembali, bahkan jika itu berarti tanpa aku." Aku menutup surat itu dengan air mata mengalir di pipiku. Surat itu tidak mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi entah kenapa aku merasa ada sedikit ruang di hatiku yang terbuka untuk memaafkan. Bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku berjalan ke taman kecil di dekat rumah baruku, duduk di bangku di bawah pohon rindang, dan membiarkan udara segar mengisi paru-paruku. Aku tahu jalan menuju penyembuhan masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Hidupku telah penuh dengan luka, tetapi aku tidak akan membiarkan luka itu mendefinisikan siapa aku. Aku akan terus maju, membawa harapan bahwa suatu hari, aku bisa benar-benar bahagia lagi. Dan aku tahu, di tengah semua kegelapan, aku telah menemukan cahaya kecil yang cukup untuk menuntunku. Kepercayaan adalah fondasi dalam hubungan. Setiap hubungan, terutama pernikahan, dibangun di atas kepercayaan. Ketika kepercayaan itu dilanggar, luka yang ditimbulkan bisa sangat dalam dan sulit untuk disembuhkan. Jika Anda merasa tidak puas dalam hubungan,
Komunikasikan dengan jujur, daripada mengambil tindakan yang bisa merusak semuanya. Pengkhianatan tidak pernah membawa kebahagiaan. Mengkhianati seseorang, baik melalui perselingkuhan maupun tindakan manipulatif, hanya akan membawa penderitaan bagi semua pihak. Kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari kebohongan atau pengkhianatan. Batas kesabaran manusia ada. Tidak ada yang bisa bertahan selamanya dalam ketidakadilan atau pengkhianatan. Orang yang terus-menerus dirugikan pada akhirnya akan melawan, dan konsekuensinya bisa menghancurkan lebih dari yang dibayangkan. Pentingnya harga diri. Rina dalam cerita menunjukkan bahwa mempertahankan harga diri adalah hal yang utama. Meskipun ia terluka, ia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran kekerasan dan manipulasi. Ini adalah pengingat bahwa kita harus tahu kapan harus pergi dan membela diri. Penyesalan tidak selalu mengubah segalanya. Penyesalan adalah bagian dari perjalanan manusia. Tetapi penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki sesuatu. Tindakan harus mengikuti rasa penyesalan agar bisa membawa perubahan positif. Meski tidak bisa membalikkan waktu. Memaafkan untuk membebaskan diri sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah langkah untuk membebaskan diri dari rasa benci dan dendam, sehingga kita bisa melanjutkan hidup tanpa beban. Belajar dari rasa sakit. Rina tidak membiarkan rasa sakit dan pengkhianatan yang dialaminya menghancurkan hidupnya. Sebaliknya, ia menggunakan pengalaman itu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan membantu orang lain. Rasa sakit seringkali adalah guru terbaik dalam hidup jika kita mampu mengambil pelajaran darinya. Pentingnya menghargai orang yang mencintai kita. Jangan pernah mengambil orang yang mencintai Anda dengan tulus sebagai sesuatu yang biasa. Rasa sakit yang timbul akibat kehilangan cinta sejati seringkali tidak bisa dihapus, bahkan oleh waktu. Cerita ini mengingatkan kita semua bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya hitam atau putih. Kita semua memiliki kekuatan untuk memilih jalan kita, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk melangkah maju meskipun dilukai. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah pada diri sendiri atau harapan akan masa depan yang lebih baik. Cerita ini bukan hanya kisah tentang pengkhianatan, dendam, atau keadilan, tetapi juga tentang perjalanan menuju pemulihan dan pengampunan. Hidup seringkali membawa luka yang mendalam, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Rina, dengan segala rasa sakit yang ia alami, memilih untuk berdiri kembali. Ia membuktikan bahwa kekuatan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak penderitaan yang mereka tanggung, melainkan dari keberanian mereka untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Kita semua memiliki momen gelap dalam hidup, tetapi setiap luka adalah peluang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik. Tidak ada luka yang tidak bisa sembuh, dan tidak ada malam yang begitu panjang sehingga fajar takkan tiba. Mari kita jadikan cerita ini pengingat untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, menghargai kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan, yang paling penting, menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk memaafkan, melangkah maju, dan meraih kebahagiaan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam hati kita sendiri.